Nah, ini saya sampaikan ke kalian tentang istilah-istilah bahasa Inggris yang muncul, munculnya pada saat ini, yang berkaitan dengan wabah corona yang terjadi saat ini. Do you want to speak English well? Speak English new, French. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again, ladies and gentlemen. Especially for this occasion, I want to give you English tutorial explanation about some word used especially for this at the moment. Pada kesempatan ini saya sampaikan ke kalian tentang istilah-istilah bahasa Inggris yang munculnya pada saat ini, yang berkaitan dengan wabah corona yang terjadi saat ini. Ketika orang-orang ini terjadi wabah, ini banyak orang mereka yang sering mendengar kita tentang istilah namanya corona. Oke, bagaimana penyebutan dengan bahasa Inggris yang benar? Penyebutan bahasa Inggris yang benar adalah Anda ucapkan coronavirus. Oke, coronavirus. Jadi posisi corona ada di depan dan virusnya ada di belakang. Kenapa ya? Karena virus ini sebagai noun atau sebagai kata benda, sedangkan corona di sini sebagai adjective atau sebagai modifier. Oke, jadi Anda tepat katakan dengan coronavirus atau disingkat dengan sekarang dengan istilah COVID-19. Oke, jadi apabila dalam pengucapan bahasa Inggris Anda tidak mengucapkan dengan virus corona, tapi Anda ucapkan dengan terbalik coronavirus. Oke, bukan virus corona, tapi Anda ucapkan dengan coronavirus. Yap. Oke, yang kedua, apa yang kedua ini? And now especially for the second example. Yang kedua yang terkenal saat ini dengan istilah lockdown. Lockdown. Oke. Ini walaupun sebenarnya terjemahnya banyak ya, tapi dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, dengan kondisi wabah corona yang terjadi saat ini lockdown apabila kita terjemah dengan secara bebas itu artinya mengunci. Mengunci di sini dalam arti bahwasanya di sebuah negara mereka menghalangi warganya untuk pergi ke luar negeri untuk menghindari terjadinya penyebaran penyakit corona. Namanya lockdown. Selain menghalangi, mereka juga mencegah orang lain atau wisatawan dari negara lain yang datang ke negara kita. Misalkan di negara Indonesia, kita cegah misalkan orang lain yang datang ke Indonesia untuk tidak bisa masuk ke Indonesia. Ini salah satu juga namanya masih cakupan dengan namanya lockdown atau mengunci. Jadi mengunci supaya mereka tidak bisa masuk ke dalam dan yang di dalam tidak masuk keluar. Ini namanya lockdown. Ini apabila diberlakukan secara total seperti yang terjadi di negara-negara tertentu, mereka diisolasi atau dikarantina. Mereka tidak boleh keluar dari rumah untuk menghindari terjadinya penyebaran virus. Ya, akhirnya pemerintah tertentu yang terjadi seperti di beberapa negara, mereka mensuplai makanan itu apabila dilakukan secara teori itu memang bisa mencegah terjadinya penyebaran penyakit ya, tapi itu mungkin berat karena mungkin akan membawa efek salah satunya terhadap ekonomi, karena perputaran ekonomi bisa macet juga, akan terjadi gejolak di sana juga. Jadi definisi especially lockdown, ini definisi daripada lockdown atau mengunci. Jadi mengunci yang berada di dalam negara dicegah untuk keluar negeri, yang di luar negeri dicegah untuk masuk ke dalam. Sedangkan yang di dalam mereka dikarantina secara total supaya tidak terjadi penyebaran, terutama di tempat-tempat yang terjadi keramaian atau titik-titik yang merupakan memunculkan keramaian. Itu bisa menjadikan pemicu penyebaran virus corona ini. Ini istilah yang kedua. Apa istilah yang ketiga? Ini about speech about the other word. Istilah kedua yang terkenal sekarang adalah panic buying. Nah, ini panic buying. Panic buying ini muncul ketika terjadinya lockdown. Jadi pembelian karena didasari dengan rasa panik. Jadi buying di sini sebagai noun atau sebagai kata benda, sedangkan panic di sini sebagai adjective atau sebagai kata sifat atau disebut dengan modifier. Ini dilakukan oleh orang-orang tertentu ketika terjadinya lockdown karena kekhawatiran mereka tidak mendapatkan bahan makanan atau makanan tertentu. Akhirnya mereka memborong karena didasari rasa panik atau ketakutan. Ini namanya adalah panic buying. Oke, semoga itu tidak terjadi di negara kita ya. Semoga di negara kita nanti Tuhan akan selamatkan mereka semuanya. Oke, semoga
virus corona akan segera diangkat oleh Tuhan. Ya. Semoga bermanfaat tutorial ini, terutama tentang pengenalan istilah-istilah bahasa Inggris yang terjadi di seputar masalah corona. Yang pertama masih ingat, yang pertama adalah tentang masalah penyebutan coronavirus, bukan virus corona, tapi dalam bahasa Inggris Anda ucapkan coronavirus. Yang kedua adalah tentang masalah lockdown. Oke, lockdown atau penguncian. Jadi yang di dalam dicegah untuk keluar negeri, sedangkan yang dari luar negeri dicegah untuk tidak bisa masuk ke dalam suatu negara. Sedangkan yang berada di dalam negara mereka diisolasi atau diusahakan mereka tidak terjadinya pertemuan secara massal yang bisa menyebabkan penyebaran virus corona. Oke. Yang ketiga tentang adalah panic buying atau pembelian secara massal yang didasari karena adanya rasa panik atau ketakutan tidak mendapatkan makanan atau bahan makanan tersebut. Oke, semoga Anda, saya diberikan kesehatan semuanya, terbebas dari corona. Oke, semoga bisa bermanfaat. I hope this information is very useful for you all. Don't forget to share this video to all of your friends, teacher, and ex-boyfriend. Jangan lupa share video ini ke seluruh teman-teman Anda. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu dengan tutorial bahasa Inggris yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.